Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 1 DPR RI menyetujui izin perpanjangan 10 lembaga penyiaran swasta berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia. Komisi 1 meminta agar 10 lembaga penyiaran tersebut benar-benar berkomitmen untuk bersikap netral dalam menyiarkan tayangan yang mengandung konten politik. Komisi 1 DPR RI menyetujui rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI terkait perpanjangan izin tayang 10 lembaga penyiaran swasta oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan KPI di Gedung DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 1 DPR RI Joko Ujianto mengatakan persetujuan diberikan Komisi 1 DPR karena izin tayang 10 lembaga penyiaran swasta hampir mencapai tenggat waktu, berdampak menjadi siaran ilegal yang melanggar Undang-Undang Penyiaran. Meski begitu, Komisi 1 DPR meminta KPI melakukan pengawasan penuh terhadap kualitas konten tayangan 10 lembaga penyiaran tersebut. Bahwa industri pertelevisian Indonesia ini kalau sampai nanti tanggal 15 Oktober yang 9 itu tidak diberikan perpanjangan, otomatis menjadi TV ilegal. Itu kan bahaya sekali. Bangsa Indonesia punya 10 stasiun TV yang 9 ilegal gitu. Kan ini satu taruhan kita juga. Lah, kalau Pak Menteri sudah memperpanjang, baru sudah menandatangani fakta integritas tadi ya, itu yang kita menilai nantinya. Bahwa setiap tahun kita nilai benar nggak industri pertelevisian itu menjalankan sesuai dengan komitmen yang dibuat ya antara KPI dengan industri pertelevisian itu. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Sarifuddin Hasan menilai jika izin tayang 10 lembaga penyiaran swasta tidak diperpanjang akan berdampak pada tenaga kerja di industri televisi. Sarifuddin menegaskan 10 lembaga penyiaran swasta tersebut benar-benar berkomitmen khususnya tentang netralitas stasiun televisi dalam menyiarkan tayangan yang mengandung konten politik. Padat modal dan juga demi untuk kepentingan nasional ke depan, maka Demokrat setuju agar 10 televisi swasta itu diperpanjang. Dan apalagi mereka sudah membuat komitmen tentang independensinya, kemudian kenetralannya di dalam pilkada, pilpres, pemilu legislatif, itu dapat dipegang sehingga kita harapkan 10 industri televisi ini betul-betul netral dan independen dalam hal kebijakan politik. Saya pikir itu. Ayu dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik dan penghapusan subsidi listrik 900 watt, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana tersebut. DPR ingin memastikan agar subsidi listrik benar-benar tepat sasaran. Komisi 7 DPR meminta pemerintah untuk mengkaji secara mendalam rencana kenaikan tarif dasar listrik atau TDL dan penghapusan subsidi listrik 900 volt ampere agar subsidi listrik yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran. Anggota Komisi 7 DPR Kurtubi menilai tingginya biaya produksi listrik di Indonesia disebabkan oleh minimnya kemampuan PLN dalam membangun jaringan transmisi listrik di seluruh Indonesia sehingga menyebabkan naiknya TDL secara bertahap untuk menutupi biaya produksi listrik. Selain itu, Kurtubi meminta pemerintah untuk melakukan pendataan akurat sebelum melakukan pencabutan subsidi bagi pengguna listrik 900 volt ampere agar subsidi listrik dapat diberikan dengan lebih tepat sasaran. Akhirnya harus mengundang swasta. Nah sekarang dengan tarif listrik yang ada sekarang, akibatnya seperti itu. Kemampuan negara, kemampuan PLN membangun pembangkit, membangun jaringan transmisi listrik di seluruh tanah air amat sangat minim saat ini. Jadi dalam konteks itu kita dapat memahami kalau PLN menaikkan secara bertahap Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR Toto Daryanto menyampaikan, Komisi 7 DPR akan segera meminta penjelasan kepada PT PLN terkait wacana kenaikan tarif dasar listrik. Toto meminta pemerintah untuk membicarakan terlebih dahulu setiap kebijakan yang akan diambil dengan DPR, khususnya yang terkait dengan kenaikan tarif dasar listrik yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
tarif listrik dasar itu sangat punya pengaruh baik kepada tingkat ekonomi masyarakat maupun juga di kalangan industri. Kalau itu melebar ke industri. Jadi DPR tentu harus diberitahu oleh pemerintah dan bisa memahami apa alasan. Fuad dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Mengingat sering terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia, Komisi 8 DPR RI mendorong pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan antisipasi sejak dini terjadinya bencana alam. DPR juga mendorong sinergi yang efektif antara pemerintah dengan BNPB dan juga BPBD. DPR meminta TNI dan Polri untuk bekerja secara profesional dan fokus dalam mengemban tugas menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia tanpa ikut serta dalam proses demokrasi di Indonesia. Ditemui di gedung DPR Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR Muhammad Toha menyampaikan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia disebutkan TNI dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik. Untuk itu Toha menegaskan TNI harus fokus dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dari berbagai kejahatan dan ancaman kedaulatan maupun dari segala tindakan yang dapat memecah belah ketentraman dan kerukunan hidup masyarakat, bukan ikut dalam kegiatan politik. Kalau mereka nanti harus terlibat di dalam politik, artinya di pilkada maupun di pileg atau di pilpres, ini menurut saya tidak pas. Artinya mereka mempunyai hak pilih atau hak untuk dipilih, ya. Meskipun mereka mempunyai hak asasi manusia untuk itu, akan tapi kan diatur oleh negara semuanya. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 3 DPR Taufikul Hadi menyatakan, pada dasarnya dalam proses berdemokrasi, semua warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Namun apabila seorang prajurit TNI ingin terjun dalam karir politik, maka ia harus mengundurkan diri dari jabatan yang dimiliki terlebih dahulu. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih itu dalam negara demokrasi. Kita adalah negara demokrasi, tetapi harus diingat, apabila kita ingin dipilih, ya, maka harus masuk dalam kotak. Kotaknya adalah kotak orang yang harus dipilih. Para yang dipilih itu adalah di jabatan politik. Hajib dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska. Wassalam.